Makan kue ini sampai habis. Dasar istri mandul tak berguna. Ibu mertua menjejalkan potongan kue tar ke arah wajah saya. Di tengah pesta pertunangan adik ipar. Di depan 200 tamu undangan. Krim putih meleleh di pipi saya. Semua orang terdiam. Saya tidak menjerit. Saya tidak menangis. Saya hanya mengangkat ponsel. Menelpon pihak gedung. Lalu berkata pelan, batalkan seluruh pembayaran malam ini. Semua. Sekarang juga. Karena seluruh pesta megah ini sampai pada lampu kristal di atas kepala mereka dibayar dengan uang dari rekening saya. Rekening wanita mandul yang baru saja mereka injak. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita malam ini dimulai, tuliskan dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Karena dukungan kalian membuat kanal ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah yang menggetarkan hati. Terima kasih sudah menemani. Nama saya Arneta. Saya 41 tahun, bekerja sebagai akuntan, lalu mendirikan sendiri sebuah perusahaan konsultan keuangan dan audit di kawasan SCBD, Jakarta. Sudah 12 tahun saya memimpin perusahaan itu dari nol. Saya tahu persis kemana setiap rupiah pergi dan dari mana setiap rupiah datang. Bagi orang luar, nama saya selalu dikaitkan dengan kata sukses, mandiri, kuat. Mereka melihat saya sebagai perempuan yang seolah memiliki segalanya. Tapi di dalam rumah suami saya, nama itu hanya berarti satu hal, dompet. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Damar 9 tahun yang lalu. Waktu itu dia seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya 7 juta sebulan. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya mencintai dia, bukan rekening korannya. Saya bahkan tidak keberatan ketika setelah menikah. Kami tinggal satu rumah dengan ibu mertua, Bu Sukma namanya. 62 tahun. Seorang perempuan dengan dagu yang selalu terangkat dan mata yang selalu menghitung. Ada juga adik ipar saya, namanya Fania, 29 tahun. Anak bungsu yang dimanja sejak kecil, yang menganggap dunia berputar mengelilingi dirinya. Bapak mertua sudah lama meninggal, jadi di rumah itu, Bu Sukma adalah ratu. Dan saya sejak hari pertama ditempatkan sebagai pelayan. Tahun-tahun pertama, saya menelan semuanya. Saya pikir inilah harga menjadi seorang menantu. Setiap pagi, saya bangun jam 4, memasak untuk seisi rumah sebelum berangkat ke kantor. Pulang malam, saya masih harus mencuci, menyetrika, membersihkan rumah. Sementara Fania duduk di sofa, menonton drama, sambil sesekali menyuruh saya membuatkan teh. Mbak, tehnya jangan terlalu manis. Mbak ini akuntan, masa hitung gula saja tidak bisa, katanya. Lalu tertawa. Saya hanya tersenyum, saya diam. Yang paling menyakitkan bukan pekerjaannya, tapi satu kalimat yang selalu mereka ulang. Seperti pisau yang ditusukkan pelan-pelan setiap hari. Mandul. Sudah 9 tahun menikah, saya memang belum dikaruniai anak. Padahal hasil pemeriksaan dokter jelas mengatakan rahim saya sehat. Yang bermasalah justru ada pada Damar. Dokter sudah menjelaskan itu di depan kami berdua. Tapi Bu Sukma menolak mendengar. Baginya, kesalahan selalu ada pada perempuan. Perempuan mandul itu pembawa sial, katanya suatu sore. Di depan tetangga. Seolah saya tidak sedang berdiri di sana. Untung saja, dia masih berguna untuk cari uang. Saya menatap Damar saat itu, berharap dia membela saya. Tapi suami saya hanya menunduk, menatap lantai, lalu pura-pura sibuk dengan ponselnya. Itulah Damar, laki-laki yang lebih takut pada ibunya daripada peduli pada istrinya. Saya masih ingat, di tahun-tahun awal pernikahan, ada momen-momen kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Tapi cinta membuat saya buta. Saat ulang tahun pernikahan pertama kami, saya memasak makan malam istimewa, berharap kami bisa makan berdua. Tapi Bu Sukma mengundang seluruh keluarga besar tanpa memberitahu saya. Saya menghabiskan malam itu di dapur, memasak untuk 15 orang. Sementara Damar tertawa-tawa bersama keluarganya di ruang tamu. Tidak ada yang ingat itu hari jadi pernikahan kami, termasuk suami saya.
saat saya keguguran di tahun ketiga, kehilangan satu-satunya kehamilan yang pernah saya alami. Saya berbaring di rumah sakit sendirian. Damar sedang mengantar Fania berbelanja. Bu Sukma datang menjenguk. Tapi bukan untuk menghibur saya. Beliau datang untuk berkata, "Mungkin memang rahimmu yang bermasalah." Sudah kuduga, saya menangis sendirian malam itu. Dan saya berjanji, itu adalah salah satu dari kali terakhir saya menangis karena mereka. Setelah keguguran itu, kata mandul menjadi senjata harian mereka. Padahal justru kehamilan itu membuktikan bahwa saya tidak mandul. Tapi mereka tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya butuh alasan untuk merendahkan saya. Mari saya jujur tentang satu hal yang selama ini saya sembunyikan dari mereka. Mereka tidak pernah tahu seberapa besar perusahaan saya. Di mata Bu Sukma dan Fania, saya hanya pegawai kantoran yang lumayan. Mereka tahu saya punya gaji bagus, tapi mereka tidak tahu bahwa saya adalah pemilik tunggal sebuah perusahaan audit yang menangani laporan keuangan puluhan korporasi besar. Saya sengaja diam. Bukan karena malu, tapi karena saya sudah belajar satu hal dari pekerjaan saya selama bertahun-tahun. Orang yang serakah akan menunjukkan wajah aslinya jika mereka mengira kau lemah. Dan saya ingin melihat wajah asli mereka sampai habis. Vertikal demi vertikal. Mereka menunjukkannya. Semua bermula dari kata pinjam. 3 tahun lalu, Bu Sukma datang ke kamar saya dengan wajah memelas. Katanya, rumah keluarga di kampung perlu direnovasi. Atapnya bocor. Dindingnya retak. Cuma 50 juta, Nak. Nanti ibu ganti, katanya. Saya tahu kata ganti itu kosong, tapi saya memberikannya 50 juta. Transfer langsung. Rumah itu tidak pernah direnovasi. Uang itu, belakangan saya tahu, dipakai Fania untuk membeli tas dan liburan ke Bali bersama teman-temannya. Itu pinjaman pertama. Setelahnya, datang yang kedua, ketiga, ke-10. Setiap menjelang Lebaran, tuntutan itu mencapai puncaknya. Bu Sukma akan menyusun daftar panjang, THR untuk seluruh keluarga besar, termasuk sepupu jauh yang tidak pernah saya temui. Parcel mewah untuk para tetangga, agar Bu Sukma terlihat dermawan. Baju baru untuk Fania. Selalu yang termahal. Ini kewajibanmu sebagai menantu yang mampu, kata Bu Sukma setiap tahun, menyerahkan daftar itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Saya membayar semuanya. Puluhan juta setiap Lebaran, hanya untuk membuat Bu Sukma terlihat terhormat di mata tetangga. Dan setiap kali amplop dibagikan, nama yang disebut selalu nama Bu Sukma. Tidak pernah nama saya. Seolah uang itu keluar dari kantong beliau. Saya tidak pernah keberatan dengan memberi. Yang menyakitkan adalah dianggap tidak ada. Padahal sayalah sumber dari semuanya. Mobil baru untuk Damar, katanya, supaya dia tidak malu di kantor. 200 juta. Modal usaha kafe untuk Fania, yang bangkrut dalam 4 bulan. 150 juta. Biaya pengobatan saudara jauh yang bahkan tidak pernah saya temui. Berobat, arisan, gadget, semuanya. Tapi yang paling menyakitkan bukan soal uang yang besar, tapi soal hal-hal kecil yang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Suatu hari, ibu saya datang berkunjung. Beliau membawa oleh-oleh, kue lapis buatan tangannya sendiri. Bu Sukma menerima kue itu. Lalu, setelah ibu saya pulang, dia membuangnya ke tempat sampah di depan saya. Kue kampungan, katanya. Tidak heran, menantunya juga kampungan. Saya memungut potongan kue itu diam-diam malam harinya. Lalu saya makan sendirian di dapur yang gelap. Air mata saya jatuh. Bukan untuk diri saya, tapi untuk ibu saya, yang tidak tahu betapa dihinanya pemberian beliau. Lalu ada kejadian dengan cincin kawin almarhumah nenek saya. Sebuah cincin emas tua, satu-satunya warisan dari keluarga saya, yang saya simpan di laci kamar. Suatu hari, cincin itu hilang. Saya mencarinya kemana-mana. Sampai 2 minggu kemudian, saya melihat cincin itu di jari Fania. Dia memakainya dengan santai, seolah itu miliknya. Oh, ini, katanya enteng saat saya bertanya. Ibu yang kasih. Katanya Mbak tidak akan keberatan. Toh Mbak tidak punya anak yang bisa mewarisinya, kan?
Sayang kalau cuma disimpan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menatap cincin nenek saya di jari perempuan itu, lalu berbalik. Di buku catatan saya malam itu, saya menulis satu baris baru, tanggal, dan satu kata, cincin. Beberapa bulan setelahnya, mereka melangkah lebih jauh lagi. Kali ini ke wilayah pekerjaan saya, Vania, yang menganggur setelah kafenya bangkrut, meminta saya memberinya pekerjaan di perusahaan saya. Saya menolak dengan halus, karena saya tahu etos kerjanya. Penolakan itu membuat Bu Sukma murka. Beberapa hari kemudian, saya mendapat telepon dari seorang klien penting. Dia mendengar kabar, entah dari mana, bahwa saya sedang mengalami masalah keuangan pribadi yang serius dan menyarankan klien-klien untuk berhati-hati. Saya menelusurinya. Kabar itu disebar oleh Vania lewat grup arisan ibu-ibu yang terhubung dengan istri beberapa klien saya. Sebuah fitnah yang dirancang untuk menghancurkan reputasi yang saya bangun selama 12 tahun. Tidak hanya itu. Suatu kali, saya mengadakan jamuan makan malam dengan beberapa klien penting di rumah. Saya meminta keluarga untuk bersikap sopan, hanya untuk satu malam. Di tengah jamuan, Vania masuk ke ruang makan dengan pakaian tidur, lalu berkata keras di depan para tamu, "Mbak, kapan kamu mau kasih cucu untuk ibu?" "Kasihan ibu, sudah tua, belum punya cucu. Atau memang kamu sengaja mandul, biar bisa fokus cari uang?" Para klien saya terdiam. Tidak nyaman. Wajah saya terbakar malu, tapi saya menjaga senyum profesional saya sampai jamuan selesai. Setelah para tamu pulang, Bu Sukma justru memuji Vania. "Bagus. Nak, biar dia tahu malu. Perempuan mandul memang harus diingatkan." Saya membersihkan meja makan sendirian malam itu, dan di buku catatan saya menambahkan satu baris lagi. Saya menghabiskan 2 minggu meyakinkan klien-klien saya bahwa fitnah itu bohong, sambil menunjukkan laporan keuangan perusahaan yang sangat sehat. Saya berhasil, tapi saya tidak akan pernah lupa. Mereka tidak hanya ingin uang saya, mereka ingin menghancurkan saya sebagai manusia, lalu tetap menikmati hasilnya. Saya mencatat semuanya, bukan karena saya berniat menagih, tapi karena mencatat adalah kebiasaan seorang akuntan. Setiap rupiah punya jejak. Setiap jejak punya tanggal. Total dalam 3 tahun, hampir 1,5 miliar mengalir keluar dari rekening saya ke dalam tangan keluarga yang menyebut saya mandul. Dan tidak ada satupun ucapan terima kasih. Yang ada hanya tuntutan yang semakin besar. Pernah suatu kali, perusahaan saya sedang menangani proyek audit besar. Saya bekerja sampai larut hampir setiap malam selama sebulan. Di puncak kelelahan itu, Bu Sukma menelepon saya di kantor. "Aneta, pulang sekarang. Vania mau pakai mobil, tapi mobilnya di kamu. Cepat pulang, antar mobilnya." "Bu, saya sedang di tengah rapat penting dengan klien," kata saya. "Rapat apa? Kamu kan cuma pegawai. Keluarga lebih penting. Pulang sekarang, atau saya datang ke kantormu dan bikin malu." Saya terpaksa meninggalkan rapat dengan klien bernilai miliaran, hanya untuk mengantar mobil agar Vania bisa pergi ke salon. Klien itu hampir batal. Saya menyelamatkannya dengan susah payah keesokan harinya. Mereka tidak pernah menganggap pekerjaan saya nyata. Bagi mereka, saya hanya mesin yang harus selalu tersedia. Beberapa minggu setelahnya, Bu Sukma mengajukan permintaan yang paling berani. "Aneta, ibu dengar perusahaanmu lumayan besar," katanya suatu malam. "Kenapa Damar tidak kau jadikan direktur saja? Atau setidaknya beri dia saham. Dia kan suamimu. Masa istri kerja? Suami cuma jadi pegawai biasa, memalukan keluarga." Saya tahu apa yang mereka inginkan. Mereka ingin masuk ke dalam perusahaan saya. Begitu Damar punya saham, mereka punya pijakan untuk merampas seluruhnya. Perusahaan butuh orang dengan keahlian khusus. "Bu," kata saya halus, "audit itu pekerjaan teknis. Jadi kamu bilang anakku tidak mampu." Bu Sukma naik pitam. "Dasar sombong. Sudah mandul." Sombong pula. Saya hanya diam, tapi di dalam hati saya mencatat satu hal lagi. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka memiliki segalanya, atau sampai mereka kehilangan segalanya. Suatu malam, saya mendengar mereka berbicara di ruang tengah. Mereka pikir saya sudah tidur. "Bu,
Mbak Arneta itu kan tidak punya anak, kata Fania. Kalau dia meninggal, hartanya jatuh ke siapa? Ke Mas Damar. Kan? Berarti ke kita juga. Saya membeku di balik pintu. Makanya, jawab Bu Sukma pelan. Kita harus pintar, biar dia merasa berutang budi karena sudah kita terima jadi menantu. Perempuan mandul seperti dia harusnya bersyukur masih ada yang mau. Lalu, Damar, suara suami saya, yang membuat hati saya benar-benar dingin malam itu. Iya, Bu, nanti aku urus. Yang penting, uangnya jangan sampai lari. Tapi, kamu harus pintar, Damar, kata Bu Sukma. Jangan sampai dia curiga. Buat dia merasa dicintai. Perempuan itu paling gampang dibodohi kalau merasa dicintai. Pelan-pelan, pindahkan rumah ke namamu. Lalu perusahaannya. Begitu semua sudah aman, baru kita urus dia. Urus bagaimana? Bu, tanya Fania. Ceraikan. Atau lebih baik lagi, buat dia pergi sendiri. Yang penting dia keluar tanpa membawa apa-apa. Toh dia tidak punya anak, tidak ada yang akan membelanya. Mereka tertawa pelan. Tawa yang merencanakan kehancuran saya. Seolah sedang membicarakan cuaca. Saya berdiri di balik pintu itu, dalam gelap. Sangat lama. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis bertahun-tahun lalu. Yang tersisa hanya satu hal. Kejernihan. Malam itu, saya mengerti satu kebenaran yang dingin. Bagi mereka, saya bukan manusia. Saya adalah aset. Dan aset suatu hari akan mereka warisi. Mulai malam itu, saya berhenti menjadi menantu yang patuh. Saya mulai menjadi seorang akuntan yang teliti. Saya tidak mengubah apapun di permukaan. Saya tetap memasak, tetap diam saat dihina, tetap mentransfer uang ketika diminta. Tapi di bawah meja, saya mulai membangun arsip. Setiap transfer, saya simpan buktinya. Rekening koran, tanggal, jumlah, keterangan. Setiap pinjaman yang dijanjikan akan dikembalikan. Saya minta Damar atau ibunya menandatangani secari kertas kecil. Saya bilang, itu hanya untuk catatan pajak. Mereka tidak pernah curiga. Mereka pikir saya patuh seperti biasa. Mereka tidak tahu. Hitam di atas putih itu suatu hari akan menjadi senjata. Ada satu malam yang hampir membuat saya menyerah. Malam ketika mereka mencoba mengambil hal terakhir yang saya miliki secara langsung. Bu Sukma datang ke kamar saya, membawa setumpuk dokumen. Damar berdiri di belakangnya. Aneta, tanda tangani ini, kata Bu Sukma. Ini surat untuk memindahkan sertifikat rumah ini atas nama Damar. Sebagai suami, sudah sepantasnya dia yang memegang aset keluarga. Kamu kan perempuan. Lagi pula, mandul. Tidak baik perempuan memegang terlalu banyak. Saya melihat dokumen itu. Surat pengalihan hak milik. Mereka ingin saya menyerahkan rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri kepada Damar. Begitu rumah itu atas namanya, mereka bisa menjualnya atau mengusir saya kapan saja. Saya menatap Damar. Suami saya, dia tidak berani menatap mata saya. Saya akan pikirkan dulu. Bu, kata saya, tenang. Ini dokumen penting. Saya perlu membacanya dengan teliti. Saya akan tanda tangan minggu depan. Bu Sukma tampak puas. Dia pikir saya akan menyerah seperti biasa. Tapi malam itu, alih-alih membaca surat mereka, saya menelpon Maya dan kami mulai menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Saya tidak pernah menandatangani surat itu. Saya terus menundanya dengan berbagai alasan. Sambil di bawah meja, saya memindahkan secara hukum setiap aset penting saya ke dalam struktur perusahaan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Rumah, saham, tabungan, semuanya aman di tempat yang tidak akan pernah mereka jangkau. Mereka mengira saya sedang ragu-ragu, padahal saya sedang membangun benteng. Lalu datanglah berita itu. Berita yang menjadi awal dari segalanya. Fania akan bertunangan. Calon tunangannya, seorang pria bernama Reno, anak dari keluarga yang katanya terpandang di Menteng. Bu Sukma seperti mendapat tiket emas. Akhirnya, anak kesayangannya
akan menikah ke keluarga kaya. Tapi ada satu masalah. Keluarga itu menuntut pesta pertunangan yang mewah. Sangat mewah. Gedung di hotel bintang 5, dekorasi impor, ratusan tamu. Dan keluarga Bu Sukma tidak punya uang. Maka mereka datang kepada saya, bukan dengan permohonan kali ini, tapi dengan perintah. "Aneta," kata Bu Sukma. Duduk di hadapan saya dengan dagu terangkat. "Pertunangan Fania harus megah. Ini soal harga diri keluarga. Kamu yang bayar semua. Anggap saja ini caramu menebus. Karena kamu tidak bisa memberi cucu untuk ibu." Saya menatapnya. Lama. Di dalam dada saya, sesuatu yang sudah lama membeku, mulai mengeras menjadi baja. "Berapa anggarannya, Bu?" tanya saya tenang. Fania yang menjawab, sambil menyodorkan secari kertas. 800 juta, itu sudah paling murah, Mbak. Jangan pelit. Reputasi keluarga, taruhannya 800 juta untuk satu malam pesta. Saya melihat angka itu. Lalu, saya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mereka mengerti artinya. "Baik," kata saya. "Saya yang urus semua pembayarannya. Serahkan pada saya." Wajah Bu Sukma berseri. Fania bersorak, damar. Di sudut ruangan, hanya mengangguk puas. Mereka pikir mereka baru saja menang. Mereka tidak tahu, saya baru saja meminta kendali penuh atas seluruh transaksi pesta itu. Setiap vendor, setiap kontrak, setiap pembayaran, semuanya. Atas nama saya, dari rekening saya, di bawah tanda tangan saya. Mereka menyerahkan pisau itu ke tangan saya sendiri. Dalam 3 minggu berikutnya, saya mengurus segalanya dengan sempurna. Saya menyewa gedung ballroom termahal. Saya memesan dekorasi bunga impor. Saya membayar uang muka kepada setiap vendor, catering, fotografer, perias. Semua. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Saya membayar semuanya dengan skema deposit yang bisa dibatalkan. Setiap kontrak yang saya tanda tangani memiliki satu klausul kecil di bawah yang ditulis dengan bahasa hukum yang rapi. Klausul yang menyatakan bahwa pembayaran final baru akan dieksekusi atas konfirmasi langsung dari saya pada malam acara. Tidak ada yang membaca klausul itu. Vendor tidak peduli selama uang muka sudah masuk. Bu Sukma tidak mengerti dan tidak mau repot. Fania hanya sibuk memilih gaun. Saya menyiapkan semuanya. Seperti seorang akuntan menyiapkan audit. Dengan sabar, dengan teliti, dengan dingin. Selama 3 minggu itu, hinaan tidak berhenti. Justru semakin parah. "Untung kamu masih ada gunanya," kata Bu Sukma suatu hari, sambil melempar daftar tamu ke meja. "Setidaknya rahimmu yang kosong itu diganti dengan dompet yang penuh." Fania tertawa. "Iya, Bu. Mbak Arneta kan memang ditakdirkan jadi mesin uang. Tidak bisa punya anak. Ya minimal bisa bayar pesta." Saya menulis sesuatu di buku catatan saya. Mereka pikir saya sedang mencatat anggaran. Saya sedang mencatat tanggal dan kata-kata mereka. Lalu ada satu kejadian seminggu sebelum acara yang menjadi tetesan terakhir. Ibu saya yang sudah tua datang ke rumah untuk membantu. Beliau pikir dengan ikut membantu persiapan pesta, beliau bisa membuat keluarga besan lebih menghargai saya. Tapi Bu Sukma justru memperlakukan ibu saya seperti pembantu. Menyuruhnya membersihkan, mengangkat barang, melayani tamu yang datang untuk mencoba dekorasi. "Mertua besan kok dipekerjakan kayak gitu, Bu?" tanya seorang tetangga yang melihat. "Ah, dia memang dari keluarga rendahan," jawab Bu Sukma sambil tertawa. "Sudah biasa kerja kasar, tidak apa-apa." Saya pulang dan menemukan ibu saya sedang mengepel lantai dengan punggung yang sudah bungkuk dimakan usia. Saya mengambil pel itu dari tangan beliau dengan lembut. Saya menatap mata ibu saya yang berkaca-kaca. "Bu, ayo pulang," kata saya. "Ibu tidak perlu melakukan ini. Ibu cuma mau membantumu." "Nak," bisik beliau, "supaya mereka tidak menghinamu lagi." Saat itulah sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya tahan akhirnya mengeras sepenuhnya menjadi baja yang dingin. Mereka boleh menghina saya, tapi mereka telah menyentuh ibu saya
Dan untuk itu, tidak akan ada pengampunan. Saya mengantar ibu saya pulang malam itu. Lalu saya kembali ke ruang kerja saya, membuka laptop, dan menyelesaikan satu persatu persiapan terakhir. Dengan tenang, dengan teliti, tanpa satupun keraguan tersisa. 3 hari sebelum acara, terjadi sesuatu yang membuat saya tahu bahwa keputusan saya sudah benar. Saya pulang lebih awal dari kantor. Rumah sepi. Saya mendengar suara dari kamar damar. Pintunya sedikit terbuka. Suami saya sedang menelpon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Iya, sayang." "Sabar, sedikit lagi," kata Damar. Setelah pertunangan Fania selesai, aku urus dokumen rumah dan perusahaannya. Begitu semua atas namaku. Kita bisa bersama. Arneta tidak akan curiga apa-apa. Dia itu bodoh soal perasaan. Saya berdiri di lorong. Diameter. Jadi, bukan hanya uang. Ada perempuan lain dan rencana untuk merampas semuanya dari saya. Lalu membuang saya seperti sampah. Saya tidak masuk ke kamar itu. Saya tidak berteriak. Saya hanya berbalik, berjalan ke ruang kerja saya di rumah, dan membuka laptop. Malam itu, saya menelepon seseorang. Namanya Maya, pengacara perusahaan saya, sekaligus sahabat saya selama 10 tahun. "Maya," kata saya butuh kamu menyiapkan beberapa dokumen. Dan saya butuh tim audit kita siaga lusa malam." "Ada apa, Ned?" tanyanya. Saya menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota Jakarta yang membentang. "Ada keluarga yang lupa," jawab saya pelan, "bahwa mereka berhutang pada akuntan yang salah." Maya tertawa kecil di seberang telepon. Dia mengenal saya cukup lama untuk tahu apa artinya nada suara itu. "Saya siapkan semuanya," katanya. "Kamu cuma perlu memberi aba-aba." Malam itu, Maya datang ke ruang kerja saya. Kami bekerja sampai pagi. Saya menyusun setiap dokumen, setiap bukti. Seperti menyusun sebuah laporan audit yang sempurna. "Ned," kata Maya di tengah malam itu, sambil memandangi tumpukan bukti. "Kamu menyimpan semua ini selama 3 tahun. Setiap transfer, setiap tanda tangan. Bagaimana kamu bisa setenang itu? Hidup di antara orang-orang yang merencanakan menghancurkanmu." Saya tersenyum tipis, karena saya akuntan. "Maya." Kami tidak bereaksi pada emosi. Kami menunggu sampai angkanya lengkap, sampai bukunya seimbang. Dan malam ini, bukunya akhirnya seimbang. Maya menggeleng pelan, antara kagum dan ngeri. "Aku tidak akan pernah mau jadi orang yang berhutang padamu." "Mereka berhutang," kata saya pelan. "Mereka hanya lupa bahwa setiap hutang punya hari pembayaran." Kami menyelesaikan persiapan menjelang subuh. Setiap klausul kontrak vendor sudah saya pastikan. Setiap rekening yang terhubung dengan jaminan korporat saya sudah saya petakan. Tim audit saya siaga. Tim hukum, Maya siaga. Yang tersisa hanyalah menunggu malam pesta. Dan menunggu mereka menunjukkan wajah asli mereka untuk terakhir kalinya. Saya menutup telepon. Lalu saya membuka arsip yang sudah saya bangun selama 3 tahun. Setiap transfer, setiap tanda tangan, setiap pinjaman yang dijanjikan akan dikembalikan dan tidak pernah dibayar. Hampir 1,5 miliar tercatat rapi dengan bukti hukum yang lengkap. Saya menutup laptop. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, saya tidur dengan tenang. Hari pertunangan tiba. Ballroom hotel bintang 5 itu bersinar seperti istana. Lampu kristal raksasa menggantung dari langit-langit setinggi 6 meter. Bunga-bunga impor memenuhi setiap sudut. 200 tamu undangan. Semuanya orang penting. Memenuhi ruangan dengan gaun dan jas mahal. Di panggung, Fania berdiri dengan gaun mewah. Di samping Reno dan keluarganya. Bu Sukma berkeliling menyapa tamu. Dagunya terangkat setinggi mungkin, menikmati setiap detik kemegahan yang dibayar dengan uang saya. Saya berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna abu-abu. Tidak ada yang memperhatikan saya. Bahkan pada pesta yang saya biayai sendiri, saya tetap tak terlihat. Seorang tamu, seorang ibu parubaya, menghampiri saya sambil membawa gelas kosong. "Mbak, tolong ambilkan minuman." "Ya," katanya. Mengira saya pelayan. Saya hanya tersenyum dan mengambilkan gelasnya. Bahkan
di sini, di tengah kemewahan yang lahir dari uang saya. Mata orang hanya melihat seorang perempuan biasa di sudut ruangan. Itu tidak masalah. Sebentar lagi, semua mata akan tertuju pada saya. Acara berjalan, sambutan demi sambutan. Lalu tiba saat pemotongan kue. Kue tar 7 tingkat itu didorong ke tengah ruangan. Megah, putih, dihias emas. Salah satu kue termahal yang pernah saya bayar. Saat itulah Bu Sukma memanggil saya ke depan. Saya pikir untuk diperkenalkan. Saya salah. Begitu saya mendekat, di depan 200 tamu, di bawah sorotan lampu. Bu Sukma berkata dengan suara lantang, "Nah, ini dia. Menantu saya. Sayang sekali dia mandul, tidak bisa memberi cucu. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya dia berguna untuk membayar semua ini." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Wajah saya panas. Tapi saya tetap diam. Lalu Bu Sukma mengambil sepotong kue dari tingkat paling bawah. Dan dengan satu gerakan, dia melemparkannya ke wajah saya. "Makan ini, dasar perempuan mandul. Bersyukur kamu masih kami izinkan ada di keluarga ini." Krim dingin meleleh di pipi saya. Ruangan terdiam. 200 pasang mata menatap saya. Sebagian kasihan, sebagian geli. Saya mengangkat tangan, mengusap krim dari pipi saya dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan ponsel dari tas saya. Saya menekan satu nomor. Maya menjawab di dering pertama. "Maya," kata saya. Suara saya jernih dan terdengar ke seluruh ruangan yang sunyi. "Eksekusi sekarang. Batalkan seluruh pembayaran final pesta ini. Semua vendor, semua kontrak. Bekukan juga seluruh rekening atas nama Damar dan Sukma yang terhubung dengan jaminan pinjaman korporat saya. Mulai detik ini, hening." Lalu, secara bersamaan, terjadi sesuatu yang ajaib. Lampu kristal raksasa di atas kepala kami tiba-tiba meredup. Pihak gedung yang menerima pembatalan pembayaran mulai menarik layanan satu persatu. Musik berhenti. Layar besar di belakang panggung mati. Manajer hotel berjalan cepat ke arah panggung, berbisik kepada Bu Sukma dengan wajah tegang. Saya bisa membaca bibirnya dari kejauhan. Pembayaran dibatalkan. Acara harus dihentikan. Wajah Bu Sukma berubah dari merah menjadi pucat. "Apa maksudnya ini?" jeritnya. "Kenapa lampunya mati? Kenapa semua berhenti?" Saya melangkah ke tengah ruangan. Untuk pertama kalinya malam itu, semua mata benar-benar tertuju pada saya. Dan kali ini bukan karena kasihan, karena saya membatalkan apa yang menjadi milik saya. "Bu," kata saya, tenang. Damar berlari menerobos kerumunan. Wajahnya memerah oleh amarah dan rasa malu. Dia mencengkeram lengan saya. "Anita, apa yang kau lakukan? Kau gila? Kau mempermalukan kami di depan semua orang." Saya menatap mata suami saya dengan tatapan yang begitu dingin sampai dia melepaskan cengkeramannya sendiri. "Saya mempermalukan kalian," kata saya. Dan suara saya, meski pelan, terdengar tajam di ruangan yang sunyi. "Ibumu baru saja melempar kue ke wajah saya di depan 200 orang dan menyebut saya perempuan mandul yang tidak berguna di depan kalian semua." Saya berpaling ke Bu Sukma. "Jika saya memang tidak berguna, Bu, maka uang saya juga tidak berguna. Uang dari perempuan mandul ini seharusnya tidak layak membayar pesta megah anak kesayangan ibu. Bukankah begitu logikanya?" Bu Sukma membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. "Acara ini," lanjut saya, "setiap gedung, setiap bunga, setiap potong kue yang ibu lemparkan ke wajah saya dibayar dari rekening saya. Dan barusan saya menariknya kembali. Semuanya." Suara berisik mulai terdengar di antara para tamu. Keluarga Reno, calon besan, mulai berbisik dengan wajah tidak nyaman. Fania berlari turun dari panggung. Gaun mewahnya tampak murahan tanpa sorotan lampu. Maskaranya luntur. "Mbak, kamu tidak bisa begini. Ini hari pertunanganku. Kamu menghancurkan hidupku," jeritnya histeris. Saya menatapnya dengan tenang. "Kamu yang menyebut saya mesin uang, Vania. Mesin uang ini sekarang sedang mati. Kalau kamu ingin pesta, bayar dengan uangmu sendiri." "Oh, maaf. Kamu tidak punya. Kafemu bangkrut. Ingat." Dengan modal 150 juta dari saya,
yang tidak pernah kamu kembalikan. Wajah Fania pucat pasi. Di belakangnya, keluarga Reno mulai berdiri, bersiap pergi. Tapi saya belum selesai. Bu Sukma akhirnya menemukan kembali suaranya. Dia bangkit. Wajahnya merah padam dan menerjang ke arah saya. Dasar perempuan ular, kau sengaja melakukan ini untuk balas dendam. Kau iri karena tidak bisa punya anak. Jadi kau hancurkan kebahagiaan anakku, jeritnya. Jarinya menuding ke wajah saya. Saya menatapnya tanpa berkedip. Balas dendam, Bu, kata saya pelan. Saya hanya berhenti membayar. Itu saja. Apakah berhenti memberikan uang saya sendiri disebut balas dendam? Kalau begitu, selama ini Ibu memandang uang saya sebagai milik Ibu. Sekarang saya mengerti. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga ini selama 9 tahun. Teriak Bu Sukma. Harusnya kau tahu kewajibanmu. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir saya. Tawa yang dingin. Bagian dari keluarga. Ulang saya. Sejak kapan saya benar-benar dianggap bagian dari keluarga? Bu, saat ibu membuang kue buatan ibu saya ke tempat sampah. Saat Fania mencuri cincin nenek saya dan bilang, saya tidak butuh karena mandul. Saat ibu menyuruh ibu saya yang sudah tua mengepel lantai seperti pembantu. Apakah itu yang ibu sebut keluarga? Setiap kalimat saya membuat ruangan semakin sunyi. Para tamu mulai memahami cerita yang sebenarnya. Beberapa menatap Bu Sukma dengan jijik. Saya menanggung hidup kalian selama 9 tahun. Lanjut saya. Saya membayar mobil, modal usaha, renovasi, pengobatan, semuanya. Dan sebagai balasannya, kalian menyebut saya mandul, tidak berguna, pembawa sial. Kalian merencanakan untuk merampas seluruh harta saya, lalu membuang saya. Saya mendengar semuanya. Bu, setiap rencana kalian, Bu Sukma terdiam. Untuk pertama kalinya, saya mengangkat tangan. Dari pintu belakang ruangan, Maya masuk. Ditemani 2 orang dari tim hukum saya, masing-masing membawa map tebal. Sebelum kalian pergi, kata saya kepada para tamu, izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Nama saya Arneta. Saya pemilik tunggal perusahaan audit dan konsultan keuangan yang menangani laporan banyak korporasi besar di kota ini. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian adalah klien saya. Beberapa tamu terkejut. Saya melihat 1-2 wajah yang saya kenali. Direktur, pengusaha. Mereka mengenali nama saya. Maya melangkah maju dan mulai berbicara dengan suara tegas. Saya pengacara dari Ibu Arneta. Saya di sini untuk menyampaikan bahwa selama 3 tahun terakhir, keluarga ini telah menerima dana sebesar 1.400.000.000 rupiah dari klien saya. Dana yang secara hukum tercatat sebagai pinjaman, lengkap dengan tanda tangan peminjam. Maya membuka map dan mengangkat setumpuk dokumen. Ini bukti transfer. Ini surat pernyataan pinjaman. Ditandatangani oleh Ibu Sukma dan Bapak Damar. Hitam di atas putih. Mulai besok, kami akan menempuh jalur hukum untuk menagih seluruh utang ini, beserta bunganya. Maya mengangkat 1 lembar lagi, dan ini hasil audit independen yang kami siapkan. Selain pinjaman pribadi, terdapat juga dugaan penggelapan dana yang dilakukan saat mencoba memindahkan aset milik klien kami secara ilegal. Materi ini sudah kami serahkan kepada pihak berwenang. Proses hukumnya akan berjalan terpisah. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Para tamu, yang banyak diantaranya adalah pengusaha dan pejabat, saling berbisik dengan wajah terkejut. Reputasi keluarga Bu Sukma hancur dalam hitungan menit. Di depan persis orang-orang yang ingin mereka kesankan. Bu Sukma jatuh terduduk di lantai panggung. Damar berdiri membatu. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Saya berjalan mendekati Damar. Pelan, tenang. Oh, dan satu hal lagi. Mas, kata saya. Cukup pelan, agar hanya dia yang dengar. Tapi cukup jelas untuk mengubah dunianya. 3 hari lalu, aku mendengar teleponmu tentang dokumen rumah, tentang perusahaan, tentang perempuan itu. Wajah Damar berubah menjadi abu. Kamu pikir aku bodoh soal perasaan? Lanjut saya. Mungkin kamu benar dulu. Tapi aku tidak pernah bodoh soal angka. Dan kamu, Mas,
baru saja kalah dalam permainan angka. Surat gugatan cerai akan sampai ke tanganmu minggu ini. Bersama dengan ini, saya menyerahkan satu map tipis kepadanya. Di dalamnya, hasil audit yang menunjukkan bahwa setiap aset yang dia kira bisa dia rampas. Sudah lama saya amankan secara hukum, jauh di luar jangkauannya. Damar membuka map itu dengan tangan gemetar. Lalu map itu jatuh dari tangannya. Tapi takdir malam itu belum selesai mempermalukan mereka. Tepat saat keheningan paling pekat, pintu ballroom terbuka. Seorang perempuan muda masuk dengan tergesa. Wajahnya panik. Saya mengenalinya seketika. Perempuan yang dulu duduk terlalu dekat dengan Damar di ruang tamu. Perempuan di ujung telepon 3 hari lalu. Damar, apa yang terjadi? Kenapa rekeningmu diblokir? Kau bilang setelah malam ini kita akan punya semuanya, teriaknya. Belum menyadari bahwa seluruh ruangan sedang menatapnya. Ruangan yang sudah sunyi menjadi semakin senyap. Fania menoleh. Matanya membelalak. Mas, siapa dia? Perempuan itu akhirnya sadar di mana dia berada. Wajahnya memucat, tapi sudah terlambat. Saya menatap Damar, lalu menatap perempuan itu dengan tenang. Ah, kata saya. Rupanya kau datang juga, tepat waktu. Para tamu yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan. Inilah perempuan yang akan menerima seluruh harta yang akan dirampas suami saya dari saya. Sayang sekali, malam ini harta itu tidak pernah ada lagi di tangannya. Bisik-bisik para tamu meledak menjadi gemuruh. Keluarga Reno, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya berdiri dengan tegas. Kami mengundurkan diri dari pertunangan ini, kata ayah Reno dengan dingin, menatap Bu Sukma dengan jijik. Keluarga seperti ini tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga kami. Penipu, pencuri, tukang fitnah. Kami sudah mendengar cukup. Fania pingsan di lantai panggung. Tidak ada yang menolongnya. Bahkan ibunya sendiri terlalu hancur untuk bergerak. Saya berbalik, melangkah menuju pintu keluar, melewati 200 tamu yang membisu. Di belakang saya, terdengar suara Bu Sukma menjerit, suara Fania menangis, suara keluarga Reno yang dengan dingin menyatakan pertunangan dibatalkan saat itu juga. Saya tidak menoleh. 3 bulan berlalu sejak malam itu. 3 bulan yang mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya pindah dari rumah lama, meninggalkan setiap kenangan pahit di belakang. Saya membeli sebuah apartemen kecil yang tenang, dengan jendela besar menghadap kota. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, saya tidur tanpa harus bangun jam 4 pagi untuk melayani orang yang membenci saya. Saya juga membawa ibu saya tinggal lebih dekat setiap akhir pekan. Kami memasak bersama. Masakan sederhana. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Bukan rendang mewah untuk memamerkan apapun. Hanya makanan yang dibuat dengan cinta. Dimakan oleh 2 orang yang saling menyayangi. Ibu saya tidak pernah lagi menyebut tentang keluarga itu. Beliau hanya sesekali menggenggam tangan saya dan berkata, "Ibu bangga padamu, Nak. Bukan karena uangmu, tapi karena kamu tidak pernah menjadi sekejam mereka." Itu adalah kalimat yang lebih berharga daripada 1,5 miliar yang pernah saya berikan kepada orang-orang yang tidak pantas. Suatu sore, saya duduk di ruang kerja saya, di lantai 30, sebuah gedung di SCBD. Di seberang meja, Maya meletakkan sebuah berkas, lalu tersenyum. "Semuanya sudah selesai, Net," katanya. Pengadilan mengabulkan gugatan utang karena mereka tidak mampu membayar 1,5 miliar. Rumah dan seluruh aset mereka disita sebagai pelunasan. Saya mengangguk pelan. Dan perceraianmu sudah resmi. Damar tidak mendapatkan apapun. Tidak ada 1 rupiah pun dari hartamu yang bisa dia sentuh. Saya menatap keluar jendela kaca yang besar ke arah kota Jakarta yang membentang luas di bawah. "Bagaimana keadaan mereka sekarang?" tanya saya. Bukan karena peduli, hanya untuk memastikan semua simpul sudah terurai. Maya menarik napas. Bu Sukma, Damar, dan Fania sekarang menyewa rumah petak kecil di pinggiran kota. Uang tunai mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Rino dan keluarganya memutus semua hubungan. Dan kabar tentang malam itu
sudah menyebar ke seluruh lingkaran sosial mereka. Tidak ada yang mau berurusan lagi dengan keluarga itu. Maya berhenti sejenak. Fania sekarang bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan kecil. Ironis, ya. Perempuan yang dulu menyebutmu pelayan, sekarang benar-benar menjadi pelayan. Dia harus mencuci piring setiap hari untuk bertahan hidup. Cincin nenekmu yang dulu dia curi, terpaksa dia jual untuk makan. Saya terdiam sejenak mendengar tentang cincin itu. Lalu saya mengangguk pelan. Biarlah. Cincin itu hanya benda. Yang penting, kebenaran sudah kembali ke tempatnya. Dan Bu Sukma, tanya saya. Beliau sakit-sakitan sekarang. Tapi yang paling menyakitkan baginya bukan penyakitnya, tapi kenyataan bahwa semua tetangga di lingkungan lamanya sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia yang dulu selalu mengangkat dagu, sekarang tidak berani keluar rumah karena malu. Maya menatap saya. Dan Damar, perempuan yang berselingkuh dengannya itu, menghilang begitu tahu Damar tidak punya apa-apa lagi. Dia sekarang sendirian, menganggur. Tinggal bersama ibu dan adiknya di rumah petak itu. 3 orang yang dulu serakah, sekarang saling menyalahkan setiap hari. Saya mendengarkan semua itu tanpa gejolak. Tidak ada amarah, tidak ada rasa kasihan. Tidak ada juga rasa puas yang berlebihan. Mereka memanen apa yang mereka tanam selama 9 tahun. Keserakahan, kebohongan, dan kekejaman terhadap satu-satunya orang yang sebenarnya menanggung hidup mereka. Tidak perlu pengawasan lagi setelah ini. Maya, kata saya, menutup berkas itu. Mereka sudah tidak punya kekuatan apapun untuk mengganggu hidup saya. Maya mengangguk. Lalu berjalan keluar, meninggalkan saya sendiri dalam ruangan yang hening. Saya berdiri, berjalan mendekati dinding kaca, memandang ke arah kota yang bergerak. Kendaraan-kendaraan kecil mengalir menuju tujuan masing-masing. Saya menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, dada saya terasa ringan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan dan kesabaran seorang perempuan bukanlah kelemahan. Jangan pernah mengira bahwa diam berarti tidak melihat. Dan jangan pernah menghina tangan yang selama ini memberi makan. Karena suatu hari, tangan itu bisa berhenti. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu yang menanggung sebuah keluarga sendirian, lalu dihina dengan kata-kata yang paling menyakitkan, yang diam bukan karena lemah, tapi karena masih berharap. Ada juga banyak suami seperti Damar yang lebih takut pada gengsi daripada mencintai istrinya, yang mengira kesetiaan adalah sesuatu yang bisa dibeli dan dibuang. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu bukanlah pelayan, melainkan anak yang datang dengan hati. Hari ini, rahim saya sehat. Perusahaan saya berkembang. Dan jiwa saya benar-benar bebas dari semua parasit yang dulu menempel pada hidup saya. Ini bukan akhir. Ini awal dari sebuah babak baru yang akan saya tulis sendiri. Dengan tinta, keberhasilan, ketenangan, dan harga diri yang mutlak. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam atau untuk berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan terima kasih, sahabat kisah, sudah menemani saya sampai akhir. Sepiring tulang ayam dan nasi dingin sisa kemarin dilempar tepat ke wajah saya. Piring itu pecah di lantai marmer. Serpihannya menggores betis saya hingga berdarah. Itu makanan yang pantas untukmu. Perempuan mandul yang menumpang di rumah keluarga kami. Ibu mertua saya membentak, matanya melotot penuh kebencian. Di sebelahnya, Renata tersenyum. Tangannya mengelus perut yang mulai membuncit. Perempuan simpanan suami saya itu kini disebut calon pewaris keluarga. Dan Mas Galang, lelaki yang 5 tahun lalu berjanji melindungi saya di hadapan makam ayah, hanya menunduk. Membuang muka, seolah saya kotoran di lantai rumahnya sendiri. Hati saya hancur. Tapi air mata saya sudah kering sejak berminggu-minggu lalu. Saya menunduk, bukan untuk menangis, melainkan untuk menyembunyikan senyum yang mulai terbentuk di bibir saya. Mereka pikir saya menantu lemah yang tidak punya apa-apa. Mereka menindas saya, menginjak harga diri saya, merampas semuanya,
demi perempuan itu. Tapi yang mereka bertiga tidak tahu. Malam itu mereka memaksa saya menandatangani surat yang akan menghancurkan mereka sendiri. Seluruh saham perusahaan yang mereka banggakan dan rekening miliaran rupiah yang dipamerkan ibu mertua saya sebentar lagi akan berbalik arah. Mereka memulai peperangan. Saya akan menyelesaikannya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah kehidupan yang penuh pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita penuh makna seperti ini. Kisah ini mungkin akan mengaduk emosi kalian, jadi siapkan hati. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Saraswati. Orang-orang memanggil saya Sarah. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan, lebih tepatnya auditor keuangan. Angka adalah bahasa yang paling saya pahami di dunia ini. Sebuah neraca tidak pernah berbohong. Sebuah mutasi rekening selalu menyimpan kebenaran, sekalipun manusia berusaha menutupinya. Saya yatim piatu. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya menyusul 5 tahun lalu, tepat 2 bulan sebelum saya menikah. Beliau adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Dan beliau adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengenal siapa saya sebenarnya. Ayah saya bukan orang sembarangan, tapi cerita tentang beliau akan saya simpan dulu. Karena malam itu, di ruang makan mewah ini, tidak ada satupun dari mereka yang tahu kebenaran tentang ayah saya. Mereka hanya melihat saya sebagai Sarah, menantu miskin, perempuan yatim yang beruntung, dinikahi anak keluarga Wulandari yang terpandang. Saya tinggal di sebuah rumah 3 lantai di kawasan Pondok Indah. Rumah dengan pagar tinggi, taman luas, dan garasi berisi 3 mobil. Dari luar, rumah ini tampak seperti istana keluarga yang harmonis. Tetangga sering bilang, saya beruntung. Mereka tidak tahu di balik dinding marmer ini, saya menjalani hidup seperti seorang pelayan tanpa upah. Saya bangun pukul 4 pagi setiap hari, menyiapkan sarapan untuk ibu mertua, mengurus seluruh kebutuhan rumah, lalu pergi bekerja. Dan ketika pulang, saya masih harus menghadapi makian yang sama setiap hari, tanpa jeda. Suami saya, Mas Galang, adalah anak tunggal keluarga ini. Usianya 38 tahun. Di atas kertas, ia menjabat sebagai direktur di Andika Group, perusahaan distribusi milik keluarga. Saya bilang, di atas kertas, karena kenyataannya, Mas Galang tidak pernah benar-benar memimpin apapun. Ia hanya duduk di kursi direktur, memakai jas mahal, dan tersenyum di depan kamera. Yang menjalankan roda perusahaan itu selama 5 tahun terakhir adalah saya. Ibu mertua saya bernama Bu Wulandari. Usianya 60 tahun. Seorang perempuan dengan rambut disasak rapi dan jari-jari yang selalu penuh cincin emas tebal. Ia adalah ratu di rumah ini. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah. Dan menurut beliau, seorang menantu yatim seperti saya tidak punya hak untuk membantah. Dari hari pertama saya menginjakan kaki di rumah ini, ibu mertua saya sudah menentukan posisi saya, bukan sebagai istri anaknya, melainkan sebagai pembantu yang kebetulan punya surat nikah. Sejak awal saya tahu rumah tangga ini tidak akan mudah. Tapi saya tetap bertahan karena saya mencintai Mas Galang. Dan karena ayah saya sebelum meninggal sempat menitipkan satu pesan kepada saya. Sarah, jaga dirimu baik-baik. Tapi jangan pernah biarkan orang lain menginjak harga dirimu. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu anak ayah. Saat itu, saya hanya tersenyum. Saya tidak mengerti betapa beratnya makna kalimat itu. Sampai semua yang terjadi di rumah ini perlahan membuka mata saya. Mari saya ceritakan dari awal. Dari saat semuanya masih terlihat baik-baik saja. Sebelum perempuan bernama Renata itu datang dan mengubah segalanya menjadi neraka. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Mas Galang di sebuah masjid sederhana. Pernikahan kami tidak mewah, karena saat itu, jujur saja, keluarga Wulandari sedang berada di ujung kehancuran. Banyak orang tidak tahu fakta ini. Andika Group, perusahaan yang sekarang dibanggakan ibu mertua saya, dulu hampir bangkrut 5 tahun lalu. Perusahaan itu terlilit hutang. Pelanggan kabur, karyawan mulai berhenti. Bank
menolak memberi pinjaman. Mas Galang waktu itu bukan direktur yang gagah. Ia hanya lelaki putus asa yang hampir kehilangan warisan ayahnya. Saya masih ingat malam ketika ia menangis di hadapan saya. Ia bilang perusahaan keluarganya akan tutup. Ia bilang ia tidak tahu harus bagaimana. Dan saat itu, saya membuat keputusan yang mengubah hidup saya selamanya. Saya menggunakan warisan dari ayah saya untuk menyelamatkan perusahaan itu. Ayah saya sebelum meninggalkan saya lebih dari yang dibayangkan siapapun. Beliau adalah pemilik beberapa aset dan dana yang nilainya sangat besar. Saya tidak pernah memamerkannya. Saya tidak pernah bercerita kepada keluarga Wulandari. Saya hanya diam-diam menyuntikkan dana miliaran rupiah ke Andika Group melalui jalur yang sah, lewat seorang notaris kepercayaan ayah saya. Saya melakukannya secara anonim. Tidak ada yang tahu dari mana uang penyelamat itu datang. Mereka pikir itu keajaiban. Mereka pikir Mas Galang yang hebat. Mereka pikir perusahaan bangkit karena kepemimpinannya. Padahal, akuntan yang merancang seluruh restrukturisasi keuangan itu adalah saya. Auditor yang menambal kebocoran dana itu adalah saya. Orang yang tidur hanya 2 jam sehari demi menyelamatkan warisan keluarga mereka adalah saya. Selama 5 tahun, saya bekerja dalam diam. Saya tidak menuntut pengakuan. Saya pikir selama Mas Galang bahagia, selama rumah tangga kami utuh, semua pengorbanan itu sepadan. Saya salah besar karena ketika perusahaan kembali jaya, ketika rekening keluarga kembali penuh, mereka tidak melihat saya sebagai penyelamat. Mereka melihat saya sebagai beban yang sudah tidak berguna. Awalnya hanya sindiran kecil dari ibu mertua. Soal saya yang belum juga hamil setelah 5 tahun menikah. Perempuan itu gunanya melahirkan keturunan. Sarah, kalau tidak bisa, untuk apa kamu di sini? Saya hanya diam. Saya tahu secara medis. Masalahnya bukan pada saya, tapi saya memilih menelan semuanya demi menjaga nama baik suami saya di mata ibunya. Lalu sindiran itu berubah menjadi penghinaan terbuka. Dan puncaknya, 6 bulan lalu, perempuan itu datang, Renata. Saya pertama kali melihatnya di acara ulang tahun perusahaan. Seorang perempuan muda berusia 27 tahun, dengan gaun ketat dan senyum yang terlalu manis untuk dipercaya. Ia diperkenalkan sebagai sekretaris baru Mas Galang. Saya tidak menaruh curiga. Saya seorang istri yang percaya pada suaminya. Itulah kesalahan terbesar saya. Perubahan itu datang perlahan, seperti racun yang diteteskan sedikit demi sedikit. Mas Galang mulai sering pulang larut. Ia bilang ada banyak proyek di kantor. Ia bilang Renata membantunya lembur. Saya percaya. Saya bahkan menyiapkan makan malam dan menunggunya sampai tengah malam. Tapi yang pulang adalah lelaki yang baunya seperti parfum perempuan lain. Suatu malam, saya menemukan struk hotel di saku jasnya. Sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan. Tanggalnya adalah malam ketika ia bilang sedang dinas keluar kota. Tangan saya gemetar, tapi saya tidak berteriak. Saya hanya menyimpan struk itu dan mencatat tanggalnya di kepala saya. Naluri seorang auditor, setiap bukti, sekecil apapun, suatu hari akan berguna. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Pagi itu, saya hendak masuk ke sistem keuangan perusahaan untuk memeriksa laporan bulanan. Seperti biasa, tapi akses saya ditolak. Saya mencoba lagi. Ditolak lagi. Akun saya telah dinonaktifkan. Saya menelpon kantor. Seorang staf keuangan yang biasa bekerja dengan saya menjawab dengan suara takut. Maaf, Bu Sarah, ada instruksi dari Pak Direktur. Semua akses Ibu ke sistem keuangan dicabut, katanya. Sekarang Mbak Renata yang akan menangani. Dada saya terasa ditusuk. Bukan karena saya kehilangan jabatan, tapi karena saya mengerti apa artinya ini. Mereka mulai memutus saya dari perusahaan yang saya selamatkan dengan tangan saya sendiri. Malam itu, saya bertanya pada Mas Galang. Suara saya masih tenang. Mas, kenapa akses keuangan saya dicabut? Ia bahkan tidak menatap saya. Matanya tetap pada layar ponselnya. Itu urusan perusahaan. Sarah, kamu tidak perlu ikut campur. Renata lebih kompeten. Renata lebih kompeten. Kalimat itu menggema di kepala saya sepanjang malam. Tapi saya hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu. Mencabut akses
bukan berarti menghapus jejak. Dan saya menyimpan salinan dari segalanya. Insiden kedua terjadi sebulan kemudian. Suatu sore, saya pulang kerja dan menemukan sebuah koper besar di ruang tamu. Koper itu milik Renata. Perempuan itu berdiri di tangga, mengenakan piyama sutra, seolah ini sudah menjadi rumahnya. Oh, Mbak Sarah sudah pulang, katanya dengan senyum kemenangan. Mulai sekarang, Renata tinggal di sini. Bu Wulandari yang mengundang. Katanya Renata harus dijaga, kan sedang mengandung cucu pertama keluarga. Saya membeku. Cucu pertama, kata itu menghantam saya seperti palu. Saya berbalik mencari Mas Galang. Saya menemukannya di ruang kerja, dan apa yang ia katakan menghancurkan sisa terakhir dari rumah tangga saya. Renata hamil anak saya, Sarah. Dia akan memberi saya keturunan, sesuatu yang tidak pernah bisa kamu berikan. Terima saja kenyataan ini. Saya tidak menangis. Anehnya, di saat yang seharusnya paling menyakitkan itu, saya justru merasa dingin. Tenang, seolah ada bagian dari diri saya yang akhirnya terbangun. Insiden ketiga datang dari ibu mertua. Keesokan paginya, Bu Wulandari memanggil saya ke ruang keluarga. Ia duduk di sofa utama, dengan Renata di sampingnya. Sarah, kamar utama di lantai 2 sekarang untuk Renata dan calon cucu saya. Kamu pindah ke kamar belakang, dekat dapur. Kamar pembantu. Itu lebih cocok untukmu. Kamar pembantu. Sebuah ruangan sempit tanpa jendela di belakang dapur. Ibu mertua saya menyuruh saya, istri sah anaknya, tidur di sana. Saya menatapnya cukup lama. Lalu, saya mengangguk pelan. Baik, Bu. Kepatuhan saya membuat mereka semakin berani. Mereka kira saya sudah kalah. Mereka tidak tahu. Saya sengaja membuat mereka merasa menang. Karena orang yang merasa menang akan menjadi ceroboh. Dan kecerobohan adalah hal yang paling saya butuhkan. Insiden keempat adalah yang paling menyakitkan. Suatu hari, saya pulang dan mencium bau asap dari halaman belakang. Ibu mertua saya sedang membakar sesuatu di tong besi. Saya mendekat dan jantung saya seperti berhenti. Yang dibakar adalah album foto pernikahan saya. Dan di sampingnya, sebuah kotak kayu tua. Kotak peninggalan ayah saya, berisi foto-foto lama dan beberapa surat yang beliau tulis untuk saya. Untuk apa menyimpan barang sampah masa lalu? Kata Bu Wulandari dingin, sambil melempar foto terakhir ke dalam api. Rumah ini harus bersih dari jejakmu. Saya berlari menyelamatkan kotak ayah saya. Sebagian isinya sudah hangus. Tapi satu amplop coklat di dasar kotak masih utuh. Amplop yang bahkan belum pernah saya buka sebelumnya. Di rumah itu, hanya ada satu orang yang masih memandang saya sebagai manusia. Namanya Bu Asih, seorang pembantu tua yang sudah bekerja di keluarga Wulandari sejak lama. Malam itu, ia diam-diam datang ke kamar pembantu saya, membawakan sepiring nasi hangat dengan ikan goreng dan sayur asam. Makan, Nak Sarah, bisiknya. Bu Asih tidak tega melihat Nak Sarah diperlakukan seperti ini. Bu Asih tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan keluarga ini. Bukan mereka yang sombong itu. Air mata saya hampir jatuh. Setelah berbulan-bulan dihina, satu piring nasi sederhana dari orang yang tulus terasa lebih berharga dari semua hidangan mewah di meja makan itu. Terima kasih, Bu Asih, kata saya. Suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Dan saya tidak akan melupakan kebaikan ibu. Bu Asih tersenyum, mengusap kepala saya seperti seorang ibu. Lalu ia keluar diam-diam, agar tidak ketahuan. Malam-malam berikutnya semakin berat. Bu Wulandari mulai mempermalukan saya bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga di hadapan tamu. Suatu hari, beberapa kerabat keluarga datang berkunjung. Bu Wulandari sengaja menyuruh saya menyajikan minuman seperti seorang pelayan. Itu menantu saya, kata Bu Wulandari kepada para tamu dengan nada mengejek. Sudah 5 tahun menikah, tapi tidak bisa memberi keturunan. Untung ada Renata. Perempuan ini sebentar lagi keluar dari keluarga kami. Sudah tidak ada gunanya. Para kerabat tertawa. Beberapa menatap saya dengan kasihan, beberapa dengan hinaan. Saya menyajikan minuman dengan tangan yang mantap, wajah datar. Lalu kembali ke dapur. Mereka kira saya tidak punya harga diri. Padahal saya hanya sedang menabung kemarahan
untuk hari pembalasan. Malam itu, di kamar pembantu yang sempit, saya membuka amplop itu untuk pertama kalinya. Dan apa yang ada di dalamnya? Mengubah segalanya. Di dalam amplop itu ada sebuah surat dari ayah saya dan sebuah kartu nama. Kartu nama seorang notaris bernama Pak Hendarto. Surat itu ditulis tangan oleh ayah saya beberapa minggu sebelum beliau meninggal. Tangan saya gemetar saat membacanya. Ayah menulis bahwa beliau tahu pernikahan saya tidak akan mudah. Beliau menulis bahwa beliau sudah mengamati keluarga Wulandari dan beliau tidak sepenuhnya percaya pada mereka. Karena itu, beliau menyiapkan sesuatu untuk melindungi saya. Sarah, jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti keadaan sedang sulit. Temui Pak Hendarto. Beliau menyimpan semua yang ayah tinggalkan untukmu. Jangan biarkan siapapun tahu sampai waktunya tiba. Kamu akan tahu kapan waktu itu datang. Air mata saya akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata seorang anak yang baru menyadari betapa jauh ayahnya telah melindunginya, bahkan dari alam yang berbeda. Keesokan harinya, saya izin pergi dengan alasan ke pasar. Saya menemui Pak Hendarto di kantornya di kawasan Menteng. Pria tua itu menyambut saya dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya kamu datang. Nak, ayahmu sudah menunggu hari ini sejak lama. Apa yang Pak Hendarto tunjukkan kepada saya hari itu membuat saya tertegun. Insiden kelima ini adalah titik balik dari segalanya. Dana miliaran rupiah yang dulu saya suntikan ke Andika Group ternyata tidak pernah dicatat sebagai pinjaman biasa. Atas saran ayah saya dan Pak Hendarto, dana itu dimasukkan sebagai penyertaan modal. Dalam bahasa sederhana, uang itu membeli saham. Dan bukan saham kecil. Penyertaan modal saya ditambah konversi hutang yang menyelamatkan perusahaan membuat saya secara hukum memiliki saham mayoritas Andika Group. 51%. Saya adalah pemilik mayoritas perusahaan yang selama ini menghina saya. Secara hukum, di atas kertas bermaterai dengan tanda tangan notaris negara. Andika Group adalah milik saya. Ayahmu merancang ini agar tidak ada yang bisa menyentuhmu, kata Pak Hendarto. Selama 5 tahun, kepemilikan ini disimpan dalam struktur yang tidak terlihat oleh keluarga suamimu. Mereka pikir kamu hanya menantu, padahal kamu pemilik dari segalanya yang mereka banggakan. Saya keluar dari kantor itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama ini, saya merasa tidak punya apa-apa, padahal saya memegang segalanya. Saya hanya belum tahu cara menggunakannya. Saya tidak terburu-buru. Seorang auditor tidak pernah bertindak tanpa bukti yang lengkap. Saya butuh lebih banyak amunisi sebelum perang yang sesungguhnya. Insiden ke-6 memberi saya amunisi itu. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke kamar pembantu dan menyadari ada satu hal yang lupa mereka cabut. Akses saya ke arsip email lama perusahaan masih aktif lewat sebuah akun cadangan yang dulu saya buat untuk keperluan audit. Dari sana, saya menemukan jejak yang membuat darah saya mendidih. Selama 6 bulan terakhir, Mas Galang telah mentransfer dana perusahaan dalam jumlah besar ke sebuah rekening pribadi. Rekening atas nama Renata. Mobil mewah, apartemen, perhiasan. Semua dibeli dengan uang perusahaan. Uang yang secara hukum adalah milik saya. Bukan hanya itu, ada juga catatan kartu kredit perusahaan yang dipakai Bu Wulandari untuk gaya hidupnya. Tas mewah, perjalanan ke luar negeri, perhiasan emas. Semua dari kas Andika Group. Mereka menggerogoti perusahaan saya sambil menghina saya di meja makan. Mereka makan dari piring yang saya isi, lalu melempar sisanya ke wajah saya. Saya menyalin semua bukti itu. Setiap mutasi rekening, setiap nota, setiap email. Saya menyimpannya rapi, seperti seorang auditor menyusun laporan untuk persidangan. Insiden ke-7 adalah saat saya benar-benar menyadari betapa busuk rencana mereka. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan Renata dengan Bu Wulandari di ruang keluarga. Bu, kapan kita bisa singkirkan Sarah sepenuhnya? Tanya Renata. Renata mau status yang jelas. Renata kan calon ibu dari pewaris keluarga ini. Bu Wulandari tertawa pelan. Sabar. Nak, sebentar lagi. Galang sudah saya suruh menyiapkan surat. Kita paksa Sarah menandatangani surat pelepasan harta dan surat cerai sekaligus. Begitu dia tanda tangan,
Dia keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Lalu, kamu yang menggantikan posisinya. Tapi Bu, Sarah kan tidak punya apa-apa. Untuk apa repot-repot pakai surat? Justru karena dia tidak punya apa-apa. Kita harus pastikan dia tidak bisa menuntut belakangan. Tanda tangan di atas materai itu kunci. Hitam di atas putih. Setelah itu, dia bukan siapa-siapa. Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya tersenyum lebar. Mereka ingin saya menandatangani surat. Mereka ingin hitam di atas putih. Baiklah, saya akan memberi mereka tanda tangan. Tapi bukan tanda tangan yang mereka harapkan. Insiden ke-8 adalah langkah terakhir saya sebelum perang. Saya kembali menemui Pak Hendarto. Dan kali ini, saya membawa seorang lagi, pengacara bernama Pak Bramantyo. Seorang pengacara korporat yang terkenal sangat tajam di pengadilan. Kami menghabiskan beberapa malam menyusun strategi. Saya serahkan semua bukti yang saya kumpulkan. Mutasi rekening, bukti penggelapan dana perusahaan, sertifikat saham mayoritas atas nama saya, akta hibah dari ayah saya. Pak Bramantyo memeriksa semuanya, lalu menatap saya. Bu Sarah, dengan bukti selengkap ini, mereka tidak hanya akan kehilangan perusahaan, mereka bisa masuk penjara karena penggelapan dana. Bagus, kata saya, tenang. Saya hanya butuh satu kesempatan untuk membuat semua terjadi di depan mata mereka sendiri. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Karena beberapa hari kemudian, Bu Wulandari mengumumkan sesuatu. Akan ada acara besar di rumah. Sebuah perayaan kesuksesan Andika Group. Dihadiri seluruh keluarga besar dan para relasi bisnis. Dan di acara itulah, kata ibu mertua saya harus menandatangani surat pelepasan harta di hadapan semua orang. Agar saya mempermalukan diri sendiri sebagai menantu yang tahu diri dan mengundurkan diri secara baik-baik. Mereka menyiapkan panggung untuk mempermalukan saya tanpa mereka sadari. Mereka sedang menyiapkan panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Tapi sebelum acara besar itu, ada satu malam yang harus saya ceritakan. Malam ketika piring berisi tulang ayam itu dilempar ke wajah saya. Malam yang saya buka di awal cerita ini. Malam itu, 3 hari sebelum acara perayaan, saya sengaja pulang lebih lambat. Saya baru saja selesai menandatangani dokumen terakhir di kantor Pak Bramantyo. Semua sudah siap. Bom, waktu sudah saya pasang. Yang tersisa hanyalah menunggu. Saat saya masuk ke ruang makan, mereka bertiga sudah duduk di meja. Bu Wulandari, Renata, dan Mas Galang. Di hadapan mereka, hidangan mewah, soto daging, rendang, ikan bakar, dan di hadapan kursi saya, sebuah piring berisi tulang ayam dan nasi dingin sisa kemarin. Itu makananmu malam ini, kata Bu Wulandari sambil menyeringai. Perempuan yang tidak menghasilkan apa-apa tidak pantas makan makanan layak. Saya berdiri diam. Lalu Renata, dengan suara mendayu yang dibuat-buat, berkata, "Ibu, jangan kasar-kasar sama Mbak Sarah. Kasihan. Mungkin dia memang lapar. Seharian cuma bisa di dapur. Biar saja dia makan sisa. Hitung-hitung sedekah dari calon pewaris keluarga ini." Saya menatap Mas Galang, lelaki yang dulu berjanji melindungi saya. Ia hanya menunduk, membuang muka ke arah jendela. Bahkan tidak berani menatap mata saya saat saya tidak segera duduk. Kemarahan Bu Wulandari memuncak. Ia mengambil piring tulang ayam itu dan melemparkannya ke arah saya. Piring itu pecah di lantai. Serpihannya menggores betis saya hingga berdarah. Makan sisa gundik suamimu. Itu tempat yang pantas untuk perempuan mandul dan miskin sepertimu. Ruangan hening. Hanya terdengar suara Renata yang tertawa kecil. Dan di tengah penghinaan paling rendah itu, saya menunduk. Bukan untuk menangis, melainkan untuk menyembunyikan senyum di bibir saya. Karena di saku saya saat itu sudah tersimpan salinan sertifikat saham mayoritas Andika Group atas nama saya. Mereka melempar makanan ke wajah pemilik perusahaan mereka, dan mereka tidak tahu apa-apa. Saya mengangkat wajah. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang, "Baik, Bu, saya akan menandatangani surat itu di acara perayaan nanti, di hadapan semua orang. Seperti yang Ibu inginkan." Mata Bu Wulandari berbinar penuh kemenangan.
Ia kira saya menyerah. Ia kira saya akan mempermalukan diri sendiri di depan keluarga besar. Bagus, katanya. Akhirnya, kamu tahu diri juga. Saya membungkuk sopan. Lalu, saya berjalan ke kamar pembantu, melangkahi pecahan piring di lantai. Punggung saya tegak. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, langkah saya terasa ringan. 3 hari. Tinggal 3 hari lagi sampai semuanya berakhir. Malam itu, saya menelpon Pak Bramantio dari kamar sempit saya. Suara saya berbisik. Tapi, mantap. Pakistan, kita jalan sesuai rencana. Di acara perayaan, pastikan semua dokumen siap. Dan pastikan pihak yang berwenang juga hadir di waktu yang tepat. Sudah saya atur, Bu Sarah, jawab Pak Bramantio. Mereka memaksa Anda menandatangani surat di depan umum. Justru itu kesempatan terbaik kita. Semua mata akan tertuju ke sana. Dan mereka akan menyaksikan kebenaran terungkap. Di tempat yang sama di mana mereka berniat mempermalukan Anda. Saya menutup telepon. Lalu saya membuka kotak peninggalan ayah saya yang berhasil saya selamatkan dari api. Saya mengeluarkan foto beliau. Saya menatapnya lama. Ayah, bisik saya. Surat ayah sudah saya baca. Waktunya sudah tiba. Sarah tidak akan membiarkan mereka menginjak harga diri kita lagi. Saya tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena takut. Melainkan karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya merasa hidup. Saya merasa menjadi anak ayah saya kembali. Perempuan yang kuat, bukan pelayan tanpa nama. Hari perayaan tiba. Rumah keluarga Wulandari disulap menjadi tempat pesta yang megah. Lampu kristal menyala terang. Karpet merah digelar dari gerbang. Pelayan berseragam hilir mudik membawa nampan berisi makanan mahal. Para tamu mulai berdatangan. Keluarga besar Wulandari. Para relasi bisnis Andika Group, beberapa pejabat kecil, semua datang untuk merayakan kesuksesan perusahaan. Bu Wulandari berdiri di tengah ruangan, mengenakan kebaya sutra dan perhiasan emas yang berkilauan. Wajahnya berseri-seri. Di sampingnya, Renata mengenakan gaun merah menyala. Tangannya selalu mengelus perut yang membuncit, memamerkan kehamilannya kepada setiap tamu. Mas Galang berdiri di dekat panggung kecil, mengenakan jas hitam mahal. Direktur Andika Group. Begitu para tamu memanggilnya. Ia tersenyum bangga, menyalami para relasi. Seolah seluruh kesuksesan ini hasil kerja kerasnya sendiri. Dan saya diberi gaun sederhana berwarna abu-abu. Sengaja dipilih agar saya terlihat seperti pelayan di tengah pesta. Saya disuruh berdiri di pojok, menunggu giliran untuk dipermalukan. Tapi malam itu saya tidak merasa kecil karena di tas tangan saya tersimpan map berisi dokumen yang akan mengubah hidup semua orang di ruangan ini. Acara dimulai. Bu Wulandari naik ke panggung kecil dan memberi sambutan. Ia berbicara tentang perjuangan keluarga, tentang kebangkitan Andika Group dari ambang kebangkrutan. Ia memuji Mas Galang sebagai pemimpin hebat yang menyelamatkan perusahaan. Saya berdiri di pojok, mendengarkan kebohongan itu dengan tenang. Setiap kata pujian untuk Mas Galang adalah pengakuan yang dicuri dari kerja keras saya. Tapi saya membiarkannya. Sebentar lagi, kebenaran akan berbicara lebih keras dari semua sambutan. Lalu tiba bagian yang mereka rencanakan. Bapak dan Ibu sekalian, kata Bu Wulandari dengan suara lantang. Sebelum kita lanjutkan, ada satu urusan keluarga yang ingin kami selesaikan malam ini. Di hadapan kalian semua. Ia menatap ke arah saya. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. Menantu saya, Sarah, dengan kesadaran penuh, ingin menyerahkan kembali posisinya dalam keluarga ini. Ia akan menandatangani surat pelepasan harta dan persetujuan perceraian secara baik-baik karena ia menyadari bahwa ia tidak lagi pantas berada di keluarga terhormat ini. Para tamu berbisik-bisik. Beberapa menatap saya dengan kasihan, beberapa dengan sinis. Renata melangkah maju, membawa map berisi surat-surat itu. Ia menyodorkannya kepada saya dengan senyum penuh kemenangan. Sebuah pena diletakkan di atasnya. Silakan, Mbak Sarah, kata Renata pelan, agar hanya saya yang dengar. Tanda tangani, lalu pergi dari hidup kami selamanya. Saya mengambil map itu. Saya membuka halaman pertama. Surat pelepasan harta. Surat yang menyatakan saya melepaskan semua hak atas harta keluarga dan perusahaan. Saya mengambil pena. Tangan saya mantap. Saya membubuhkan tanda tangan saya di atas materai dengan tenang.
di hadapan semua orang. Mata Bu Wulandari berbinar. Renata tersenyum lebar. Mas Galang menghela napas lega. Nah, begitu, kata Bu Wulandari. Sekarang kamu boleh pergi, bawa barangmu, dan jangan pernah kembali. Saya menutup map itu, lalu saya mengangkat wajah. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, saya tersenyum lebar di hadapan mereka. Sebelum saya pergi, Bu, kata saya, dengan suara yang tiba-tiba terdengar jelas ke seluruh ruangan. Izinkan saya menyampaikan satu hal kepada para tamu yang terhormat. Saya melangkah ke panggung, bukan diseret. Saya naik dengan langkah tegak. Ada sesuatu dalam nada suara saya yang membuat seluruh ruangan terdiam. Nama saya Saraswati, selama 5 tahun. Kalian mengenal saya sebagai menantu keluarga Wulandari. Perempuan yatim yang katanya beruntung. Malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya yang sebenarnya. Saya membuka tas saya. Saya mengeluarkan map kedua. Map yang tidak mereka ketahui. 5 tahun lalu, Andika Group hampir bangkrut, terlilit hutang miliaran rupiah, ditinggal pelanggan, ditolak bank. Perusahaan ini nyaris mati. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah Bu Wulandari mulai berubah. Yang menyelamatkan perusahaan ini bukan Mas Galang, melainkan dana warisan dari almarhum ayah saya. Dana miliaran rupiah yang saya suntikan secara anonim melalui notaris terpercaya. Dan dana itu, atas saran ayah saya, tidak dicatat sebagai pinjaman. Saya mengeluarkan selembar dokumen bermaterai. Saya angkat tinggi-tinggi agar semua orang melihatnya. Dana itu dicatat sebagai penyertaan modal, yang artinya dana itu membeli saham. 51% saham Andika Group. Saham mayoritas. Saya menatap mata Bu Wulandari yang kini terbelalak. Perusahaan yang kalian banggakan malam ini, secara hukum, adalah milik saya. Sejak 5 tahun lalu. Hitam di atas putih, bermaterai, dengan tanda tangan notaris negara. Ruangan meledak dalam bisik-bisik panik. Mas Galang melangkah maju. Wajahnya pucat. Itu tidak mungkin. Kamu bohong. Bohong. Saya tersenyum. Pak Hendarto, silakan. Dari kerumunan tamu, seorang pria tua melangkah maju. Notaris Hendarto. Ia membawa map berisi dokumen asli. Saya Hendarto, notaris yang menangani seluruh aset almarhum Bapak Surya Dharma, ayah dari Ibu Saraswati, katanya dengan suara berwibawa. Saya bersaksi bahwa seluruh dokumen yang ditunjukkan Ibu Sara adalah sah dan asli. Ibu Saraswati adalah pemegang saham mayoritas Andika Group secara hukum. Bu Wulandari terhuyung. Ia mencengkeram lengan kursi terdekat agar tidak jatuh. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Kamu cuma menantu miskin. Kamu tidak punya apa-apa. Saya memang tidak pernah memamerkannya. Bu, kata saya, tenang. Karena ayah saya mengajarkan, kekuatan sejati tidak perlu diumumkan. Cukup digunakan di saat yang tepat. Dan malam ini adalah saat yang tepat. Saya berbalik ke arah para tamu. Lalu saya membuka map ketiga. Tapi itu belum semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, ada hal yang lebih serius dari soal kepemilikan. Saya mengeluarkan setumpuk dokumen. Bukti mutasi rekening, foto nota, catatan transfer selama 6 bulan terakhir. Direktur Andika Group, Mas Galang, telah mentransfer dana perusahaan dalam jumlah besar ke rekening pribadi seorang perempuan bernama Renata. Mobil mewah, apartemen, perhiasan, semua dibeli dengan uang perusahaan. Uang yang secara hukum adalah milik saya. Wajah Mas Galang berubah putih seperti kertas. Renata yang tadi tersenyum, kini membeku. Tangannya berhenti mengelus perut. Dan ini, saya angkat dokumen berikutnya. Adalah catatan penggunaan kartu kredit perusahaan oleh Bu Wulandari untuk perjalanan ke luar negeri. Tas mewah dan perhiasan. Semuanya dari kas perusahaan, tanpa izin pemegang saham. Para tamu, yang sebagian adalah relasi bisnis dan orang-orang berpengaruh, mulai memandang keluarga Wulandari dengan tatapan berbeda, tatapan jijik. Beberapa pengusaha tampak mencatat sesuatu di ponsel mereka. Penggelapan dana perusahaan, kata saya.
Suara saya kini dingin dan tajam. Itu bukan urusan keluarga. Itu adalah tindak pidana. Saat itulah pintu utama ruangan terbuka. Pak Bramantio, pengacara saya, masuk bersama beberapa orang. Dan di belakang mereka, 2 orang petugas dari pihak berwenang. Ruangan langsung senyap. Para tamu mundur memberi jalan. Bu Sarah, kata Pak Bramantio, semua laporan sudah kami masukkan. Bukti-bukti penggelapan dana sudah lengkap. Pihak berwenang siap menindaklanjuti. Bu Wulandari menjerit. Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumah saya. Ini perusahaan keluarga saya. Ini bukan lagi perusahaan ibu, kata saya. Dan rumah ini. Silahkan periksa sertifikatnya. Bu, rumah ini termasuk dalam aset yang berpindah tangan ketika saya menyelamatkan perusahaan 5 tahun lalu. Rumah ini juga atas nama saya. Kaki Bu Wulandari lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Perempuan yang dulu melempar piring ke wajah saya, kini bersujud lemah di hadapan saya. Di tengah pesta yang ia siapkan untuk mempermalukan saya, Mas Galang berlari mendekat. Ia berlutut di depan saya. Lelaki yang dulu membuang muka, kini menatap saya dengan air mata. Sarah, maafkan saya. Saya hilaf. Saya akan memperbaiki semuanya. Tolong jangan lakukan ini. Kita keluarga. Sarah, saya menatapnya. Lelaki yang 5 tahun lalu berjanji melindungi saya di hadapan makam ayah saya. Lelaki yang membiarkan ibunya melempar makanan ke wajah saya. Keluarga. Saya mengulang kata itu pelan. Mas, keluarga tidak menyuruh istrinya makan sisa di lantai. Keluarga tidak membawa perempuan lain ke rumah dan menyebutnya calon pewaris. Keluarga tidak mencuri dari orang yang menyelamatkan hidupnya. Saya melangkah mundur, menjauh dari uluran tangannya. Kamu memilih Renata. Kamu memilih ibumu. Kamu memilih harta yang ternyata bukan milikmu. Sekarang, terima konsekuensinya. Renata mulai panik. Ia mencengkeram lengan Mas Galang. Galang, ngapain kamu berlutut sama dia? Bukannya kamu bilang dia nggak punya apa-apa? Bukannya kamu janji semua harta ini buat anak kita? Dan di sanalah topeng terakhir terbuka. Di depan semua tamu, Renata sendiri yang membongkar rencana mereka. Bahwa sejak awal semuanya tentang harta. Bahwa pernikahan, kehamilan, semua hanya alat untuk merebut kekayaan yang ternyata milik saya. Para tamu menggeleng. Beberapa keluarga besar Wulandari yang tadinya mendukung, kini menatap Bu Wulandari dan Renata dengan malu. Petugas mulai mendekati Mas Galang. Salah satunya berkata, Saudara Galang, Anda kami minta ikut untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan. Renata, yang melihat kekasihnya digiring, justru mundur menjauh. Itu bukan urusan saya. Saya tidak tahu apa-apa soal uang itu. Galang yang melakukan semuanya. Saya hampir tertawa melihatnya. Perempuan yang tadi mengelus perut dengan bangga, kini mengkhianati lelaki yang ia rebut demi menyelamatkan diri sendiri. Itulah wajah asli mereka. Tanpa harta, mereka bukan apa-apa. Bahkan tidak punya kesetiaan satu sama lain. Bu Wulandari masih terduduk di lantai. Tapi tiba-tiba ia mengangkat kepala dan menunjuk surat yang tadi saya tanda tangani. Tapi kamu sudah tanda tangan. Kamu menandatangani surat pelepasan harta. Itu sah. Hitam di atas putih. Kamu sudah melepaskan semuanya. Untuk pertama kalinya malam itu. Ia tersenyum lagi. Senyum putus asa, orang yang mencari celah terakhir. Saya menatapnya dengan tenang. Lalu saya berkata, silakan ambil surat itu. Bu, bacakan keras-keras di hadapan para tamu. Pak Bramantio melangkah maju mengambil surat itu. Ia membaca isinya, lalu tersenyum tipis. Bu Wulandari, kata Pak Bramantio, surat pelepasan harta ini memang ditandatangani oleh Ibu Sarah. Tetapi surat ini melepaskan hak atas harta keluarga Wulandari. Sementara seluruh aset yang kita bicarakan malam ini, perusahaan, rumah, rekening. Secara hukum, bukan lagi harta keluarga Wulandari. Semua itu sudah menjadi milik pribadi Ibu Saraswati sejak 5 tahun lalu. Dengan kata lain, surat ini melepaskan sesuatu yang memang sudah tidak Anda miliki. Ruangan terdiam. Lalu seseorang di antara para tamu menahan tawa. Saya menjelaskan dengan tenang. Saya memang menandatanganinya. Bu,
Karena saya tahu, surat itu tidak akan mengambil apapun dari saya. Justru sebaliknya, tanda tangan itu adalah bukti bahwa ibu secara sadar mencoba memaksa saya melepaskan harta yang ibu kira milik ibu. Bukti pemaksaan di atas materai. Pak Bramantio bahkan berterima kasih atas dokumen tambahan ini. Wajah Bu Wulandari hancur total. Senjata yang ia siapkan untuk menghancurkan saya ternyata menjadi senjata yang menghancurkan dirinya sendiri. Saya berdiri tegak di tengah ruangan, di hadapan keluarga besar yang dulu memandang rendah saya, di hadapan relasi bisnis yang dulu memuji Mas Galang. Malam itu, mereka semua menyaksikan siapa saya sebenarnya. Mulai malam ini, kata saya dengan suara jernih, Andika Group berada di bawah kepemilikan dan kendali penuh saya, Bu Wulandari. Anda dan keluarga Anda memiliki waktu 3 hari untuk meninggalkan rumah ini. Karena rumah ini, seperti semua yang lain, adalah milik saya. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang berani. Petugas menggiring Mas Galang keluar untuk pemeriksaan. Ia menoleh ke arah saya untuk terakhir kalinya. Mulutnya bergerak tanpa suara, seolah ingin mengucapkan maaf sekali lagi. Saya tidak membalasnya. Beberapa kata maaf datang terlalu terlambat. Ketika kerusakan sudah tak bisa diperbaiki. Renata, dengan perut yang membuncit, mencoba menyelinap keluar dari pintu samping. Tapi beberapa anggota keluarga besar menahannya. Status yang ia banggakan, calon pewaris keluarga, lenyap dalam semalam. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan hamil, tanpa rumah, tanpa harta, dan tanpa lelaki yang dulu menjanjikannya segalanya. Saya berjalan keluar dari ruang pesta itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, kemewahan yang dulu dibangun di atas penghinaan terhadap diri saya, kini runtuh menjadi puing-puing. Saya berhenti sejenak di pintu. Saya menoleh ke arah ruang makan, tempat di mana 3 hari lalu, sebuah piring dilempar ke wajah saya. Saya teringat semua malam ketika saya menelan air mata di kamar pembantu yang sempit. Semua pagi ketika saya bangun pukul 4 untuk melayani orang-orang yang membenci saya. Lalu, saya teringat pesan ayah saya. Kamu bukan perempuan lemah, kamu anak ayah. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya. Senyum itu bukan untuk menyembunyikan apapun. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Banyak hal berubah. Andika Group kini sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Saya tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang. Saya duduk di kursi yang seharusnya menjadi milik saya sejak lama. Bukan kursi direktur yang dipajang untuk kamera, melainkan kursi seorang pemilik yang benar-benar memimpin. Karyawan yang dulu takut menyapa saya, kini bekerja dengan tenang. Perusahaan tumbuh lebih sehat dari sebelumnya karena untuk pertama kalinya perusahaan ini dipimpin oleh orang yang benar-benar memahaminya. Orang yang membangunnya dengan keringat, bukan mewarisinya dengan kesombongan. Saya menjual rumah 3 lantai di Pondok Indah itu. Saya tidak ingin tinggal di tempat yang menyimpan terlalu banyak luka. Saya membeli rumah baru yang lebih sederhana, tapi terasa jauh lebih hangat. Sebuah rumah tanpa marmer dingin dan tanpa bayangan orang-orang yang membenci saya. Bagaimana dengan mereka? Mas Galang menjalani proses hukum atas penggelapan dana perusahaan. Karena bukti yang sangat lengkap, ia tidak bisa mengelak. Lelaki yang dulu duduk megah di kursi direktur, kini harus menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. Saya dengar, di tengah masa sulitnya, tidak ada satupun perempuan yang menjanjikan cinta itu datang menengoknya. Bu Wulandari kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, gaya hidup mewah, dan harga diri yang ia bangun di atas penghinaan terhadap orang lain. Ia kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bersama beberapa kerabat yang masih mau menampungnya. Kabarnya, ia sering menangis menyesali perbuatannya. Tapi penyesalan seperti maaf sering datang ketika semuanya sudah terlambat. Dan Renata, perempuan yang dulu mengelus perutnya dengan bangga sambil menyebut dirinya calon pewaris, ia menghilang ketika harta yang ia incar lenyap. Ketika lelaki yang ia rebut jatuh, ia pun pergi tanpa menoleh. Ia mencari mangsa baru di tempat lain. Karena bagi perempuan seperti itu, cinta
tidak pernah ada. Yang ada hanya hitungan untung dan rugi. Saya tidak membenci mereka lagi. Kebencian hanya akan meracuni diri saya sendiri. Saya memilih melepaskan, membiarkan karma bekerja dengan caranya sendiri. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Saya membuka kotak peninggalan ayah saya yang berhasil saya selamatkan dari api. Saya mengeluarkan foto beliau dan surat terakhir yang beliau tulis. Saya membaca ulang kalimat itu. Jangan pernah biarkan orang lain menginjak harga dirimu. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu anak ayah. Air mata saya jatuh. Tapi kali ini, air mata bahagia. Air mata seorang anak yang akhirnya bisa berkata, "Ayah, Sarah sudah menjaga harga diri kita. Sarah tidak mengecewakan ayah." Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Diinjak di rumah sendiri. Dihina karena dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Dipaksa diam demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan dan kesabaran bukanlah kelemahan. Tapi jangan pernah biarkan kesabaranmu disalahartikan sebagai izin untuk diinjak. Ada batas antara mengalah dan kehilangan harga diri. Dan ketika batas itu dilewati, kamu berhak berdiri tegak membela dirimu sendiri. Ada banyak perempuan di luar sana yang merasa tidak punya apa-apa, padahal mereka memiliki kekuatan yang belum mereka sadari. Kekuatan itu bukan selalu soal harta. Kadang ia berupa kecerdasan, ketekunan, atau keberanian untuk berkata cukup. Ada juga banyak suami seperti Mas Galang, lelaki yang membiarkan ibunya menginjak istrinya, lalu menukar kesetiaan dengan godaan sesaat. Mereka sering baru menyesal ketika telah kehilangan orang yang paling tulus mencintainya. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari yang lupa bahwa menantu juga manusia. Bahwa rumah tangga anaknya dibangun bukan hanya oleh darah daging, tetapi juga oleh perempuan yang datang dengan ketulusan. Dan ketika ketulusan itu diinjak, yang runtuh bukan hanya satu rumah tangga, melainkan seluruh keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk diam dan terus diinjak, atau memilih untuk berdiri dan membela diri, memilih untuk membalas dengan kebencian, atau membiarkan kebenaran dan keadilan yang berbicara. Saya memilih untuk berdiri, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan bukti, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kepada kalian yang sedang berjuang dalam diam, percayalah, kesabaran kalian tidak akan sia-sia. Suatu hari, kebenaran akan menemukan jalannya. Dan ketika hari itu tiba, berdirilah dengan tegak. Karena kalian, sama seperti saya, jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Sampai jumpa di kisah berikutnya.